Halo guys semuanya, selamat siang. Kali ini Mimin akan upload lagi ya konten yang pasti bakalan kalian sukai, yaitu kelanjutan dari cerita Mafia ya teman-teman. Oke, simak baik-baik video ini dan jangan lupa like juga video ini. Mari kita mulai. Bab 10. Setelah kejadian itu tak lama kemudian Lolita kedatangan beberapa pelayan yang memasuki kamar tempat sekapannya. Mereka berempat berdiri berjajaran menghadap ke arahnya. Di tangan mereka sudah tersedia kotak obat, alat mandi, baju dan troli makanan. Sebenarnya ada apa ini? Tidak mungkin kan Alex yang menyuruh mereka kemari. Jelas-jelas tadi pria itu pergi dengan marah setelah menamparnya. Maaf Nona, kami diperintahkan Tuan Alex untuk merawat luka Anda, ucap salah satu pelayan itu maju dan mempersilahkan Lolita berdiri. Tapi aku tidak perlu ini, keempat pelayan itu tidak menggubris dan tetap membantu Lolita untuk berdiri. Mari kami antar ke kamar mandi. Sudah kubilang, aku tidak mau. Ucap Lolita masih menolak, tapi kedua pelayan lainnya segera memapahnya hingga masuk kamar mandi. Kalian mau apa? Tanya Lolita langsung menutupi bagian dadanya, terkejut. Tentu saja kami akan memandikan Nona, ujar pelayan itu santai sambil pelayan lainnya membantu Lolita membuka pakaian. Aku bisa mandi sendiri. Tolak Lolita berjalan mundur, mempertahankan dressnya agar tidak disentuh oleh para pelayan itu. Tidak apa-apa Nona, biar kami yang memandikan. Pelayanan itu masih terus memaksa. Tapi Lolita tetap kekeh dan menggeleng. Sampai tubuhnya mentok ke tembok barulah para pelayan itu maju dan melancarkan aksinya. Tidak, tidak, tidak. Lolita terus menolak tapi percuma para pelayan itu tetap memaksa membuka pakaiannya. Bisa bayangkan betapa malunya Lolita saat ini, sesudah menyelesaikan makan siangnya, para pelayan itu pun akhirnya pergi dari sana. Lolita bisa bernafas lega karena tidak dipaksa-paksa lagi. Tapi Lolita bingung mengapa mafia itu begitu baik padanya, padahal beberapa jam yang lalu, pria itu menamparkan dan marah padanya. Apa jangan-jangan Alex berencana membunuhnya setelah ini? Seperti yang ada di film-film kuno itu. Sebelum mati mereka diberi makanan enak, permintaan terakhirnya pun dituruti lalu setelah itu mereka dijatuhkan hukuman mati. Apalah juga akan mengalami hal serupa. Mengingat pria itu adalah ketua mafia, tidak diragukan lagi jika pria itu berpikir hal serupa. Tapi ini tidak boleh terjadi. Lolita harus cepat cari cara agar bisa kabur dari sini secepatnya. Ah, ia punya ide. Lolita ambil spray, selimut dan goreng untuk dijadikan satu ikatan panjang. Rencana ini sudah terpikirkan Lolita sejak kemarin, tapi karena luka di lututnya semakin parah ia terpaksa mengurungkan niatnya. Beruntungnya sekarang lututnya sudah diobati, jadi ia pikir tidak masalah menjalankannya rencana itu sekarang. Lolita lalu mendekati jendela yang terbuka, dari atas bangunan ini ia bisa melihat ketinggian dari menara mansion ini. Apakah mungkin, ia bisa turun dari atas sini? Belum juga mencoba masa sudah pesimis seperti itu. Ia yakin pasti bisa. Memastikan semuanya aman, tidak ada penjaga di bawah sana. Lolita pun mengambil ikatan spray itu dan menurunkannya melalui jendela. Ia terus menurunkan spray itu hingga ke lantai dasar tanah. Setelah selesai ia buru-buru kaitkan kain itu ke besi ranjang. Dengan perasaan yang mendadak tidak karuan, Lolita turun ke bawah melalui kain itu. Semoga saja ia bisa selamat setelah ini. Memegang kuat kain itu dengan kedua tangan, perlahan Lolita bergerak turun ke bawah. Dalam hati ia selalu mengingatkan, agar jangan melihat ke bawah kalau tidak ingin ia celaka. Sebenarnya Lolita takut ketinggian, tapi jika ini bisa menyelamatkan hidupnya ia rela melakukan apa saja. Termasuk menyeberangi luasnya samudera. Setelah penuh perjuangan, akhirnya Lolita sampai di bawah. Ia bisa bernafas lega sekarang. Di sana juga tidak ada penjaga. Sepertinya keberuntungan sedang berada di pihaknya saat ini. Tidak mau membuang waktu, Lolita cari jalan keluar. Kalau tidak salah di jalur utara ada pintu keluar. Mungkin ia bisa keluar dari sini melalui pintu itu. Namun belum sempat Lolita bergerak,
dua penjaga yang lewat melihatnya. Ia hendak kabur tapi penjaga itu keburu lari dan menahan tangannya agar tidak lari. "Lepaskan!" berontak Lolita dalam cengkraman kedua pria besar itu. "Kau harus segera diserahkan pada bos kami," ucap salah satu penjaga itu marah dan menginstruksikan temannya untuk segera berjalan. Lolita tidak mau. Ia injak sepatu penjaga yang berada di samping kirinya. Belum cukup, penjaga di samping kanannya juga ia tendang bagian bawahnya dengan kerasnya. Setelah kedua penjaga itu meringis kesakitan, Lolita langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan kabur dari sana. Baru satu langkah Lolita bisa berbalik, ia langsung dikejutkan dengan sosok Alex yang berdiri tepat di belakangnya. "Mau kabur?" Pria itu menaikkan satu alisnya, marah. Lolita tidak bisa menjawab. Ia hanya diam tidak berkutik. Menghentak bagian belakang kepala Lolita menggunakan tangannya, pria itu mendekatkan wajah mereka. "Tidak ada yang bisa kabur dari genggamanku. Kau adalah sanderaku untuk saat ini. Kekasihmu tidak bisa menemuinya lagi." Setelah mengatakan itu, Alex melepaskan Lolita. "Bawa dia ke dalam mobil," titah bos mafia itu pada anak buahnya. Sementara Lolita terus berpikir, apa maksud dari perkataan pria itu? Kenapa ia tidak bisa bertemu dengan Dennis? Padahal ia yakin Dennis sebentar lagi akan menyelamatkannya. Dibawa dua penjaga itu masuk ke dalam mobil, Lolita baru tahu Alex juga berada di dalam mobil yang sama dengannya. Ia harus duduk bersebelahan dengan pria itu di kursi belakang. "Kita akan kemana?" tanya Lolita saat mobil itu melaju membelah jalanan perhutanan. Apakah seorang sandera pantas untuk menanyakan hal itu? Bukannya menjawab pertanyaan Lolita, bos mafia itu malah balik bertanya yang seketika membuat Lolita terdiam. "Cih, dasar pria bajingan. Maunya menang sendiri." Lolita palingkan wajah ke arah jendela kesal. "Kecoh mereka. Aku akan lewat jalur barat dan kalian lewat jalur selatan. Jangan sampai para polisi itu mengetahui rencana kita." Mendengar nama polisi, Lolita langsung berbalik dan memperhatikan ketua mafia itu yang sedang menelpon di sampingnya. "Pastikan kalian memakai samaran. Beri kartu identitas kalian yang dipalsukan dan setelah itu jika mereka tidak percaya bunuh saja mereka dan buang mayatnya ke hutan," perintah ketua mafia itu sebelum menutup sambungan telepon. Mata mereka saling bersitatap. Lolita berusaha mencari tahu rencana apa yang sedang pria itu mainkan lewat matanya dan apa hubungan rencana itu dengan polisi yang dibicarakan pria itu. Apa mungkin polisi itu adalah Dennis? "Kalian sedang merencanakan apa?" tanya Lolita tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Pria itu tersenyum miring padanya. Tangannya disimpan di dada dan menatapnya puas. "Kekasihmu dan polisi lainnya berada di mansion. Mereka berencana menyelamatkanmu tapi mereka begitu bodoh," ucap pria itu, menghardik. Jadi benar Dennis menyelamatkannya. Tapi Dennis tidak tahu ia berada di sini. Ketua mafia itu menjebaknya ternyata. Brengsek. Setelah mengatakan itu, Lolita berusaha keluar dari sana dengan membuka pintu mobil. Lah begitu bodoh. Mau saja dimasukkan ke mobil ini, padahal di sana Dennis sedang berjuang untuk menyelamatkannya. "Kau tidak bisa keluar," ucap pria itu menginterupsi. "Brengsek," umpat Lolita. Tangannya terkepal, menahan amarah. Matanya menatap nyalang kedua mata biru itu.